justru ini yang terjadi di Islam. Setiap umat Islam yang lahir, wajib hukumnya mereka paham tentang aksara Quran. Wajib. Bahkan mereka dalam kandungan ibunya sudah mulai bacakan Quran tuh kepada mereka. Begitu mereka besar lahir, sudah bisa berkata A, B, C, D, maka asupan pertama secara rohani kepada anak-anak Islam itu adalah qiraatul Quran, bacaan Quran. Inilah keunggulan umat Islam itu. Sedangkan kalau di Kristen, mohon maaf nih, orang yang sekolah STT sampai tingkat level tertinggi pun, di Indonesia khususnya, dihitung jari yang bisa membaca bahasa Yunani kitabnya. Kalaupun ada bang, kalaupun ada, itu bahasa Indonesia yang diyunanikan. Bukan original teks dari akarnya. Berbeda dengan umat Islam. Ketika umat Islam kemudian diajarkan Al-Quran, dari kecil mereka kemudian paham dan sudah mendarah daging bacaan itu pada dirinya. Makanya susah untuk dimurtadkan. Kalaupun ada murtad, bacaan Qurannya tidak akan hilang. Kenapa? Karena salah satu bukti bahwa kitab itu adalah benar-benar kalam ilahi, adanya daya tarik kepada akal, kepada hati sanubari manusia. Itu bukti bahwa dia berasal dari Sang yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat-kalimat di dalamnya akan memiliki daya magnet tersendiri kepada yang mengimani. Bagaimana dengan saudara-saudara Kristen? Saya udah puluhan tahun dengan sahabat Kristen. Ketika saya tanya, apa kata mereka? Oh, kami bukan umat penghafal. Ini bukan masalah umat penghafal atau tidak penghafal. Ini masalah kecintaan terhadap kitab suci kita. Kalau kita cinta kepada yang kita punya, maka sejatinya ada di kepala, disimpan. Bagaimana seorang laki-laki mencintai seorang wanita? Duduk diingatnya, baring diingatnya, berjalan diingatnya, bahkan tidur pun masuk ke dalam mimpinya. Itu karena cinta. Lah orang Kristen pendeta berkhotbah masih pakai ini, masih pakai buku, pakai catatan-catatan. Apologet Islam justru lebih hafal Bible. Artinya apa? Saudara Kristen ini tidak mencintai Bible-nya. Dirubah, tahun depan dirubah lagi, tahun depan dirubah lagi. Jadi lebih kepada doktrin dan dogma saja, mempertuhankan Yesus itu aja. Di situ ada keselamatan, di situ ada penebusan. Dah selesai. Masalah Bible tak urus. Ada lembaga Bible yang akan mengurus itu. Ini ya, artinya tidak ada cinta di situ. Betul. Izin bang. Ya silakan. Terima kasih ya. Ada beberapa poin tadi yang saya mencoba petik ya sebagai poin positifnya ya, dan sedikit dari penjelasan yang abang sampaikan tadi yang cukup panjang tadi mengingatkan saya secara pribadi tentang kecintaan terhadap kitabnya sendiri gitu ya. Nah ya bersyukur kalau misalnya seperti abang ini ya, sebenarnya kalau bicara tentang apa yang abang sampaikan tadi, misalnya di Muslim itu kenapa umatnya itu dituntut harus menghafal gitu ya, dan tadi saya mencoba bertanya juga gitu ya, apa namanya ya, saya tersadar tadi bahwa kecintaan saya terhadap kitab saya belum sepenuhnya gitu ya, dalam artian memang sebagai umat Kristen harusnya sih setiap umat itu sudah harus membaca keseluruhan isi daripada kitab itu sendiri, mulai dari Kejadian sampai dengan kitab terakhir ya, Wahyu ya. Nah mungkin barangkali masih banyak yang seperti saya yang belum sampai sejauh ini menjalankan itu, membaca keseluruhan isi kitab itu gitu ya. Nah mungkin itu menjadi ya pengingat lah gitu ya bagi saya, atau mungkin barangkali juga bagi teman-teman Kristen gitu ya. Contoh lah misalnya seperti teman-teman Muslim ini gitu ya, yang dengan kecintaan mereka wujudkan dengan menghafal isi kitab itu gitu ya. Dan satu lagi bang yang mau saya katakan, ya mungkin abang ini Bang Juma gitu ya, apologet
Ya, mungkin barangkali kalau saya lihat tadi dari komen-komen tadi banyak yang ini ya, berarti sudah khatam gitu ya, sudah ngerti banyak hal gitu ya. Cuman gini aja, beberapa tahun lalu saya pernah mengikuti satu seminar di salah satu gereja, dan pembicaranya kebetulan pembicaranya yang apologet Kristen dari Sekolah Tinggi Alkitab Asia Tenggara SAT yang ada di Malang kalau nggak salah, Jawa Timur, Surabaya sana. Nah, samalah dari narasumber waktu itu mengulik juga tentang sejarah perjalanan Alkitab dan juga Al-Quran sendiri gitu ya. Artinya ya ini hal-hal seperti ini semuanya baik ya, ada sisi positif ya. Namun kan seringkali disalahgunakan, jatuhnya saling menghujat gitu ya. Nah, ini tugas para ulama dan juga mungkin barangkali pendeta gitu ya, supaya mengedukasi umatnya itu lebih cerdas, semakin terbuka wawasannya. Nah, itu ya gitu ya. Mungkin saya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih ya Bang Juma ya, untuk itu Nora juga. Oke, thank you semuanya. Salam damai. Boleh saya lanjut, Bang? Ya, silakan, silakan. Gini, ada sedikit lagi sebelum saya turun, mungkin sebentar lagi saya turun, ada pekerjaan, Bang. Tapi sebelum saya, tadi Abang Silakan. bilang, Abang bilang tadi kitab Muslim itu sama semua, dan semua Muslim mengerti dan diajarkan secara yang sama. Artinya tidak ada perbedaan pemahaman, begitu ya, Bang ya? Yes. Oke. Saya cuma tergelitik sedikit saja. Mohon maaf ini bertanya dulu. Silakan, silakan. Saya tidak bermaksud mencampuri yang bukan apa saya, tapi saya realita yang saya lihat, saya coba bertanya dulu dengan hormat. Saya mohon maaf kalau ini salah. Silakan, Bang. Silakan. Apa perbedaannya Bang Muhammadiyah dengan Islam Sunni dengan apa, Bang? Sunni Syiah. Sunni Syiah. Ini kenapa bisa terjadi perbedaan, Bang? Oke, baik. Apa pemahamannya yang tidak sama atau Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai Sunni dan Syiah, itu tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Ini kan kita sedang membahas Quran. Perbedaan yang muncul kemudian Syiah dan Islam itu hanya dari segi cara pandang mereka terhadap penerus daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Sunni berpendapat bahwa imam adalah manusia biasa, sedangkan Syiah berpendapat bahwa imam itu bersifat maksum atau suci. Jadi tak ada hubungannya dengan Al-Quran. Sama-sama kami mengimani Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Tidak ada kemudian perbedaan di situ. Cara pandang kami aja yang kemudian berbeda terhadap penerus Nabi Muhammad. Kami mengatakan penerus Nabi Muhammad itu adalah para sahabatnya. Sedangkan orang Syiah memandang bahwa penerus Nabi Muhammad itu adalah keluarganya, ahli waris, yaitu keluarga. Itu aja. Tapi Al-Quran esensinya tidak dirubah. Nabi tetap Nabi. Allah tetap Tuhan. Al-Quran tetap kitab suci. Cara pandang aja yang berbeda. Berbeda dengan, saya nggak usah sebelah. Silakan. Ada lagi yang lain? Gini, Bang. Saya cuma mau mencari jalan tengah sih rencananya. Gimana ya? Saya tidak ingin memprovokasi, tapi saya mau mencari jalan tengah karena saya kadang tergelitik melihat orang-orang yang sering menghujat satu sama lain. Kayaknya nggak elok gitu ya, Bang ya. Abang setuju nggak kalau orang saling menghujat? Nggak setuju kan pastinya kan? Iya, jelas. Itu dilarang. Di Islam juga dilarang menghujat. Di agama Abang juga dilarang toh. Nah, makanya saya bilang begini. Kalau menurut saya, mungkin antara Kristen dengan Islam saya bilang ya, yang Islam ya. Mohon maaf ini. Kalau menurut saya hanya cara pandang saja yang berbeda, Bang. Kalau memang bukan cara pandang yang berbeda, bisa jadi seperti tadi di awal sedikit yang saya sebutkan, Adam yang
Al-Quran dengan Adam yang di Alkitab mungkin beda, Bang. Karena begini, kenapa dasar saya bilang begitu gini? Karena saya dengar apologet Kristen berkata, Isa bukan Yesus. Tapi di sebagian pihak berkata, Yesus itu Isa. Dan faktanya sejarah Yesus dengan sejarah Isa yang di Muslim sangat jauh bertolak belakang, Bang. Sangat jauh bertolak belakang. Jadi kadang saya merasa perdebatan ini nggak ada titik temunya. Karena apa? Objek yang dibahas tidak sama. Tapi narasinya disamain gitu, Bang. Nah, itulah jadinya timbul apa tadi, Bang? Apa namanya tuh? Saling istilahnya itu mencari titik lemah ya satu sama lain ya. Pada Boleh saya bicara, Lay Simatjunta? Kayak gitu tadi kan. Boleh saya bicara, Lay? Ya, silakan, Lay. Makanya saya bilang, nggak usah kita main potong-potong. Yang lain tadi bicara, saya diam kan, dari gitu. Bang Juma juga begitu kayaknya. Sepaham ya Bang Juma ya? Iya, lanjut Bang, lanjut. Itu yang saya maksud. Jadi menurut saya, terkadang kita ini terlalu ambisi membenarkan diri. Oke lah, itu hal yang wajar. Tapi menurut saya ini objeknya beda, hanya narasinya disama-samain, Bang. Gimana menurut Abang ini? Coba. Oke, baik. Siap. Jadi gini, saudara. Sebenarnya yang berseteru itu Islam dan Yahudi. Kristen ini kan, mohon maaf nih, mohon maaf. Ya. Itu ada di tengah-tengah kemudian. Islam datang mengajarkan Nabi kami Isa alaihissalam diutus kepada mereka orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi menolaknya. Penolakan Yahudi ini kemudian terhadap Nabi Isa melahirkan konsep dari orang-orang Parisi, orang-orang bagian dari orang-orang Yahudi yang menolak Nabi Isa. Lahirlah agama Kristen dengan seperangkat ajaran yang Kristen usung hari ini. Al-Quran ketika datang mengajarkan ya ukhta Harun makana abukim ra'asa wa makanat ummuki bagian. Wahai Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pesina. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya kemudian lalu berkata kepada anaknya, lalu berkatalah orang-orang Yahudi pada masa itu, bagaimana mungkin kami bisa berbicara kepada anak kecil yang masih dalam ayunan? Nabi kami langsung menjawab dari ayunan, inni Abdullah, wahai kalian yang menuduh ibuku sebagai pesina, aku ini adalah hamba Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Aku diberi kitab dan Tuhanku menjadikan aku sebagai seorang nabi. Jadi yang berseteru sebenarnya adalah Yahudi dan kami umat Islam terkait nabi ini. Kristen ini muncul panen dari perseteruan tersebut, yaitu bahwa ketika orang Yahudi menghina Yesus, Nabi Isa, menghujat Nabi Isa, berupaya kemudian membunuh Nabi Isa, Islam datang menyelamatkan kaidah itu. Islam mensucikan Yesus atau Nabi Isa dari tanggapan orang-orang kafir bahwa beliau tidak dibunuh oleh orang Yahudi, melainkan beliau Nabi yang lahir suci di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah, diangkat oleh Allah naik ke langit. Tetapi orang Yahudi kemudian memaksakan bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Lahirlah Yesus, muncullah konsep penebusan dosa yang diusung orang Farisi yang dihadiahkan kepada penjajah Romawi kala itu. Lahirlah agama Katolik yang menjadi induk dari semua sekte Kristen yang ada di atas muka bumi ini. Jadi sebenarnya Nabi Isa tak ada hubungannya dengan Kristen. Nabi Isa hanya berhubungan dengan Yahudi dan pengikutnya. Siapa pengikut Isa? Orang-orang Muslim. Kristen ini mohon maaf nih, penumpang yang datang kemudian mengambil keadaan cerita yang ada di TKP lalu menjual ke bangsa asing, yaitu bangsa Roma, untuk dijadikan sebagai konsep yang sudah ada konsep dari nenek moyang mereka, penyembahan terhadap dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Sehingga Nabi Isa ketika ditolak, dibuang oleh orang Yahudi, dipungut oleh orang Roma dan dijadikan sebagai pelengkap
penyempurna daripada konsep ajaran politeisme, agama animisme yang mereka anut dari nenek moyang mereka. Lahirlah agama Katolik. Tak ada hubungannya. Jadi kalau Al-Quran datang kemudian meluruskan tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kalau Nabi Isa turun hari ini, di belakang Nabi Isa ada umat Islam, di belakang Nabi Isa ada Yesus, ada Kristen. Orang Kristen berseru, Yesus. Oknum tersebut tidak akan berbalik. Karena itu bukan namanya. Tapi ketika umat Islam berteriak, Isa, pasti dia balik. Makanya dalam Matius 7:22 nomor 7:22 nomor 23, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Orang yang memanggil Yesus. Orang yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Yesus tidak mengenal kalian. Itu tertulis sendiri dalam kitabnya. Al-Quran juga menjelaskan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirun. Itu tidak kemudian salah dalam Al-Quran. Sama dengan Bible. Coba Anda telaah lagi diri saudara-saudara. Perintah siapa Anda menyembah Yesus? Perintah siapa Anda ibadah minggu? Perintah siapa Anda makan bareng? Perintah siapa Anda mengibadahi Yesus? Perintah siapa Anda ke gereja? Perintah siapa merasulkan Paulus? Perintah siapa mengkitabkan Roma, Galatia, Filipi? Perintah siapa? Tidak ada satupun berasal dari Yesus. Karena kenapa? Sejatinya Kristen ini hanya digunakan oleh orang-orang Farisi untuk melanjutkan ajaran mereka yang kemudian disambut baik oleh kekuasaan Romawi pada masa itu. Maka resmilah pada abad keempat, agama Katolik menjadi agama resmi kekaisaran Romawi. Tak ada hubungannya dengan Yesus yang adalah yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam. Begitu saudara. Jadi ketika Anda berkata, kenapa berbeda antara Adam Islam dengan Adam Kristen? Berbeda antara Nabi Isa dengan Yesus? Karena sebenarnya Yesus datang bukan untuk Kristen. Adam alaihissalam tidak mengajarkan konsep yang ada di Kristen. Kristen hanya memanfaatkan situasi ketika kemudian ada kisru antara Isa, Yesus, Yesua dengan Bani Israel. Kisru itu kemudian iblis jadikan sebagai alasan untuk menyesatkan umat manusia. Ingat bang, saya tadi naik ke sini membahas tentang dosa. Dari mana konsep dosa waris? Itulah yang pertama kali dijual oleh orang Farisi kepada pelaku-pelaku dosa, yaitu bangsa Romawi, penjajah Yerusalem kala itu. Mereka kenapa tetap makan babi? Kenapa mereka dilarang bersunat? Karena Paulus, orang Farisi ini tahu persis bahwa kesenangan orang Roma, penjajah penguasa kala itu adalah pesta babi, makan babi. Kesenangan orang Roma dan Yunani tidak mungkin mau diperintahkan potong nonotnya. Hei kalian yang mau masuk Kristen, potong nonot, baris, potong, plak, plak, plak. Nggak mungkin. Maka Paulus mengatakan apa? Apabila engkau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Alasannya supaya diterima ajarannya. Kalau Anda tidak percaya, silakan setelah ini Anda buka Kisah Para Rasul 21, nomor 15 sampai nomor 26, bagaimana Paulus setelah dia keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan orang-orang tentang Kristen. Begitu kembali ke Yerusalem, Paulus taubat dari mengajarkan agama Kristen. Paulus keluar mengajarkan Kristen, kembali ke Yerusalem tanah suci, dia bertobat dari ajaran Kristen. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Setelah saudara baca, ada materi baru, silakan cari saya, kita diskusi lagi. Jadi sekali lagi saya katakan, sebenarnya yang berseteru dalam hal ini adalah Islam dan Yahudi. Apa perseteruannya? Wahai Yahudi, wahai Bani Israel, kenapa masa itu kamu tolak Nabi kami yang datang kepada kalian, yang diutus spesial untuk kalian? Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa kami berkata kepada kalian, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Berkesesuaian dengan hasil penyelidikan seorang yang menulis buku Matius. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Kristen ini hanya korban dari kejahilan dan kejahatan orang-orang Farisi angkatan pertama. Kalian hanya korban.
Demikian, silakan. Oke Bang, izin dulu Bang, saya lain kali kita diskusi lagi ya Bang ya. Saya tertarik, cuman kebetulan ada kesibukan ya Bang ya. Mohon maaf Bang, mohon izin ya itu Noraya. Silakan Saudara Sibuan, silakan. Sehat selalu Bang. Izin Bang, apa? Tadi Abang tadi sudah menjelaskan begitu ya. Pada dasarnya Islam itu sebenarnya berseteru dengan Yahudi, betul ya? Yes. Jadi Kristen ini hanya apa tadi, korban ya atau apa tadi? Korban dari kedegilan orang-orang Yahudi dalam hal ini, orang-orang yang menolak ajaran Tuhan yang datang pada mereka. Terus memang saya secara pribadi melihat betul-betul konsep keimanan orang Kristen dan Islam itu betul-betul sangat jauh berbeda memang. Jadi kalau kita bicara tentang doktrin dan lain sebagainya loh gitu ya. Ya disitulah nanti akan terjadi diskusi panjang semuanya. Bahkan sulit untuk mencari titik akhirnya gitu ya, karena tidak akan bisa sama sepahaman gitu ya. Cuman gini aja, saya menarik tadi mendengar apa yang Abang sampaikan bahwa pada dasarnya Muslim itu membela gitu ya Isa gitu ya, dan di Muslim juga dikatakan menurut teman-teman Muslim Isa itu sama dengan Yesus, betul nggak Bang? Ya. Nah, cuman saya mendengar beberapa dari beberapa katakanlah misalnya apologet, karena kebetulan saya baru 3 hari yang terakhir ini aja mengikuti yang seperti ini, komal-komal seperti ini Bang. Makanya pas hari pertama saya ketemu komal seperti ini, komal si ini juga si siapa si itu ini gitu. Nah, waktu itu saya pernah naik, saya karena belum tahu apa-apa, sok-sokan lah istilahnya gitu ya, memberikan masukan supaya tidak saling hujat. Tapi ada entah siapa, entah ustadz atau waktu itu barangkali kalau nggak salah waktu itu justru memarahi saya, dan saya karena pusing dengerinnya marah-marah gitu ya, saya turun gitu ya. Terus tadi juga kebetulan itu ini aktif dan saya mencoba naik diskusi santai gitu. Nah pertanyaan saya itu seringkali itu Bang, saya perhatikan teman-teman Muslim itu menghujat Yesus. Kalau yang sama menurut umat Muslim Isa itu adalah Yesus, kenapa banyak kejadian-kejadian atau kasus-kasus beberapa teman Muslim itu yang menghujat Yesus? Nah, apa tanggapan Bang Juma ya, Bang Juma? Iya, baik. Kalau saya pribadi tidak pernah membenarkan saudara-saudara Islam saya oknum yang menghina Yesus. Saya tidak membenarkan itu. Dan saya juga sudah menyampaikan ke beberapa kemudian apologet Islam, jangan sekali-kali menghina. Ada 2 hal. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam itu di dalam Al-Quran sudah diceritakan kemudian oleh Allah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami tentang kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadzal min indillah. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Artinya ketika Al-Quran menarasikan lebih lanjut di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang dimana Nabi Isa diutus mengganti perintah dengan perintah yang lain. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladziina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang saling mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka kemudian. Artinya memang ketika Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, ada orang jahil, ada orang zalim, ada orang fasik yang merubah pengajaran Nabi Isa alaihissalam, sehingga muncullah konsep yang kami hari ini sebut sebagai konsep Kristen. Makanya Al-Quran mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu,
Kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu adalah salah satu dari 3. Siapa ini? Kristen. Berarti siapa yang dimaksud di sana? Nabi Isa alaihissalam. Berarti yang dimaksud di sini adalah Yesus. Jangan menghina Yesus. Tidak boleh. Karena di situ ada keterkaitan daripada apa yang diterangkan oleh Al-Quran terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang kedua, kalau orang Kristen mengatakan ditampar, diseret, diludahin, ditonjok, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dikuburkan, itu bukan Nabi Isa lagi. Yang keluar pada hari ketiga dari kubur, yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Nabi Isa lagi, itu bukan Yesus. Ya. Yang berkata akulah Alfa dan Omega, itu bukan Nabi Isa lagi, itu bukan Yesus. Jadi ada 2, Nabi Isa yang adalah Nabi Isa yang adalah Yesus, yang dikatakan dalam Ibrani 3 nomor 1, Yesus adalah rasul dan imam besar, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Yesus berkata utusan Allah, utusan Tuhan, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi ketika bercerita tentang yang ditampar, disalib, dibunuh, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Tapi orang yang menggantikan Yesus, orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Apalagi yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus dan itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada 2 hal. Ya, izin Bang. Seperti itu Bang, silakan. Oke. Ya, saya sudah menarik sih titik poinnya gitu ya, yang Abang jelaskan tadi. Bahwa ya balik lagi memang ke imannya gitu ya, bahwa apa yang dikatakan pemahaman beberapa saya sebagai orang imam, orang awam misalnya orang Kristen gitu ya, saya juga jujur termasuk salah satu yang mengatakan bahwa Yesus yang ada di Alkitab dengan Isa yang ada di umat Muslim itu jelas berbeda. Ini pendapat saya pribadi Bang ya. Iya. Dan teman-teman Muslim misalnya mengatakan bahwa Nabi Isa di dalam Islam dengan Yesus yang ada di Kristen sama. Tetapi ada satu yang menjadi penyebab sehingga yang teman-teman Muslim misalnya tidak terima dengan istilahnya itu konsep gitu ya, ketuhanan yang ada di dalam Yesus yang tidak bisa diterima oleh teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim kan menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, betul ya? Iya, betul. Nah disitulah semuanya. Jadi balik lagi ke yang saya bilang tadi, memang inilah tugas para ulama, tugas para pendeta, pastor supaya mengedukasi umatnya lebih benar, supaya tahu kebenaran yang sesungguhnya gitu. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan gitu Bang. Terima kasih untuk sharing-sharingnya ya. Terima kasih. Iya, baik. Jadi Al-Quran saya mengatakan fakhtalafal ahzab min bainihim fawailul lilladzina kafaru min masyhadi yaumid azim. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Asmi' bihim wa absir. Yauma ya'tunana lakinidz zalimun al-yauma fi dalalim mubin. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka. Mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Yang ingin saya katakan kepada saudara sekali lagi, yang berseteru sebenarnya adalah orang Yahudi dan juga orang Islam. Dulu zaman Nabi Isa diutus di tengah-tengah mereka, yang berseteru adalah Yahudi dan Nasrani. Siapa Nasrani ini? Orang yang kepada mereka diutus Nabi Isa alaihissalam. Kemudian perseteruan Yahudi dan Nasrani inilah yang dimanfaatkan kemudian oleh orang-orang golongan tertentu, menciptakan satu konsep Nabi yang datang lahir tanpa ayah itu adalah inkarnasi Tuhan. Dan itu Bung tidak diajarkan kepada Yahudi.
Makanya sampai hari ini sudah 2000 tahun tidak ada pintu untuk Kristen bagi Yahudi. Tidak ada pintu Yahudi bagi Kristen. Tidak ada selamat datang wahai Kristen, mari kita ibadah sama-sama. Selamat datang wahai Kristen, mari kita merayakan hari raya keagamaan kita sama. Enggak ada itu. Padahal konon ceritanya Kristen bersumber dari sana. Tapi pintu-pintu, jendela-jendela Yahudi tertutup untuk Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu adalah hasil daripada penolakan orang-orang Yahudi kepada Nabi kami Isa alaihissalam. Lahirlah tipu daya tersebut. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang ingin mencelakai Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang bersekongkol untuk merusak tatanan risalah kenabiannya. Orang-orang Yahudi ingin membunuh beliau. Maka apa yang terjadi? Allah membalas kejahatan mereka. Dan satu hal yang terakhir, satu hal, pada saat proses pembunuhan terjadi, proses penangkapan dan niatan pembunuhan terjadi, baik Al-Quran maupun Bible itu sendiri, di situ tidak ada Kristen. Kristen tidak ada hadir pada masa itu. Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kristen tak ada sama sekali. Pada saat Nabi Isa atau Yesus di tengah-tengah Bani Israel melakukan penginjilan dan melakukan mujizat sehari, semakin banyak orang yang jadi percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi gelisah. Orang-orang Yahudi tidak mau kemudian supaya Yesus ini, Nabi Isa ini semakin besar pengaruhnya. Maka apa yang terjadi? Mereka bersengkongkol membunuh Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa dia membunuh Nabi Isa? Agar supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Romawi. Bukan oleh supaya dosa diwariskan. Itu Kristen tak ada di situ. Coba Anda baca sekali lagi. Buat teman-teman yang di bawah, orang-orang Kristen, saudara saya. Pulang dari sini, Anda buka Bible Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 27 satu perikop. Apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Di situ cakupannya 100% karena faktor ekonomi dan faktor politik. Bukan karena faktor agama, bukan karena faktor dosa waris, bukan karena jurus keselamatan, bukan. Tetapi semata-mata ingin dibunuh oleh karena faktor ekonomi dan politik. Orang-orang Yahudi kalau membiarkan Yesus terus-menerus berkuasa, maka orang Roma dan Yunani akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Karena itulah kemudian mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Nah, tragedi berlanjut. Mereka berkongko-kongko. Matius 26 nomor 4, nomor 59, Markus 14 nomor 1 dan seterusnya. Mereka sepakat membunuh Yesus. Yohanes 11 nomor 53 disebabkan karena mereka dengki. Matius 27 nomor 18. Lalu kemudian karena kesepakatan ini Yesus harus mati. Sementara Yesus tidak punya kesalahan. Apa yang mereka lakukan? Tipu muslihat mereka susun. Kesaksian palsu mereka rencanakan supaya mencelakai Yesus. Nah, itu yang terjadi. Tidak ada dosa waris, tidak ada. Oleh karena kesepakatan itulah ingin membunuh Yesus, maka Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang mengutusnya menyelamatkan dia, mengangkat dia naik ke langit. Maka Allah membalas kejahatan mereka. Yang mereka bunuh adalah orang lain. Orang lain inilah yang dijadikan kemudian oleh Kristen sebagai Tuhan. Ah, itu cerita lain. Cerita tentang Kristenan adalah cerita di luar pagar Yahudi. Itu cerita yang dibangun sendiri Kristen. Yahudi punya cerita, dia harus membunuh nabi ini karena dia tidak mau bangsanya dirampas Romawi. Kristen punya cerita, nabi ini harus mati demi dosa-dosa Kristen. Berbeda. Itu sangat berbeda antara langit dan bumi. Silakan. Oke, izin Bang. Silakan. Apa namanya? Ya, bicara tentang Kristen tadi Abang tadi ada sedikit mengutip dari Alkitab bahwa tidak ada Kristen di sana. Menurut saya Kristen itu kan agama. Saya memahami Tuhan itu tidak ada agama ya, maksudnya tidak beragama. Jadi yang beragama itu adalah umatnya, gitu ya. Misalnya
saya nih Kristen gitu ya. Saya secara administrasi beragama Kristen. Kenapa? Karena saya percaya dan mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, cuman tadi ya poin kedua tadi yang saya boleh mengambil tadi dari penjelasan Abang juga tentang pengajaran di dalam Alkitab. Mungkin Abang juga barangkali sudah tahu gitu ya bahwa ada banyak tata cara, metode pengajaran yang disampaikan di dalam Alkitab itu lewat perumpamaan-perumpamaan seperti tadi yang ada sedikit tadi Abang singgung mengenai bila di pipimu ditampar sebelah kiri gitu ya dan seterusnya itu ya seperti yang Abang bilang tadi gitu ya. Itu adalah bagian dari perumpamaan cara metode pengajaran yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Nah, saya melihat ada banyak orang yang mencoba menyalahgunakan gitu ya. Maksudnya mencoba mempelintir sehingga penafsirannya menjadi salah. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ya balik lagi sih ke kita gitu ya. Kalau memang kita percaya bahwa kita punya Tuhan, ya udah imani dan lakukan apa yang menjadi misi Tuhan di dalam hidupmu itu. Nah, sebagai orang percaya kepada Tuhannya sendiri, ya udah imani apa yang Tuhanmu sampaikan, lakukan hal-hal yang baik itu, jauhi yang menjadi larang-larangannya itu, gitu kan. Nah itu sih, cuman Bang tadi sepertinya Abang juga sudah ngerti banyak ya tentang Alkitab gitu ya, banyak mengulas tadi gitu ya. Ini orang kedua yang berbeda ya gitu ya. Saya melihat apologet dulu, saya belajar mengikuti satu seminar apologet Kristen juga. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, apologet itu juga membuka banyak hal, bahkan ditunjukkan bukti-bukti empirik tentang konsep ketuhanan orang Kristen dan juga perbedaan prinsip daripada keimanan antara iman Kristen dan juga iman Islam. Nah, hari ini saya boleh menyimak sedikit dari apa yang Abang sampaikan tadi gitu ya. Ya intinya sih memang jelas berbeda sih gitu ya. Itu. Terima kasih. Izin bertanya Bang, boleh? Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Jadi Bang Suma bilang tadi bahwa tidak ada Kristen kan di zaman Tuhan Yesus. Benar nggak tadi ngomong gitu? Yes, betul. Iya, Bang. Bang Suma sebagai apologet yang terkenal paling tahu ya artinya Kristen apa? Ya, tahu. Apa Bang? Tahu. Pengikut Kristus. Tepuk tangan yang di bawah. Iya, berarti Bang walaupun sudah apologet berarti nggak bisa dipungkiri bahwa ada kesalahan-kesalahan sedikit ya Bang. Jadi gini Bang, pengikut Kristus kan, Abang katakan tadi pengikut Yesus. Jadi betul. Pada waktu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu, ya itulah Kristen Bang. Ini sekedar memberikan pemahaman kepada Bang Suma ya. Jadi makasih. Mereka yang mengikut Tuhan Yesus pada awal, nah itulah Kristen pada mula-mula. Itulah yang disebut Kristen mula-mula. Nah siapa mereka itu? Mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mungkin di Al-Quran juga ada. Para nabi, para rasul. Nah itulah Kristen mula-mula. Jadi ada Bang, bukan tidak ada ya. Makanya dibilang jemaat mula-mula sih. Iya. Tapi bukan berarti tidak ada Kristen pada waktu itu gitu. Ya. Boleh saya hanya sekedar menambahkan supaya tidak ada kesalahan-kesalahan dikit. Baik. Saya boleh tanggapi. Jadi gini, saudara. Sekali lagi saya tekankan, ini supaya yang di bawah juga dengarkan. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus. Itu dulu. Jadi Kristen ini memang pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Kita jelaskan. Yesus berkata kepada murid-muridnya yang asli, yaitu Bani Israel. Ingat saudara, pengikut Yesus tidak ada makan babi. Pengikut Yesus tidak ada ibadah minggu. Pengikut Yesus tidak ada yang mempertuhankan, mengibadahi, menghambakan diri kepada Yesus. Pengikut Yesus itu kemudian tidak ada yang tidak bersunat. Camkan itu dulu.
Itu dicamkan dulu. Ketika kemudian Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, huruf KAMU, kamu itu tertuju kepada Bani Israel pengikutnya, bukan kepada Kristen. Yesus pihak pertama, murid-muridnya Bani Israel pihak kedua. Kristen pihak mana? Kristen itu pihak ketiga. Nanti kita ceritakan Kristen. Yesus berpesan kepada pihak kedua, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Saya ulang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus berbicara kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi pengikutku, waspadalah, sebab akan banyak penyesat datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kita lihat Kejadian 11 nomor 26. Di Antioquia, Paulus setahun lamanya di sana, murid-murid Paulus disebut Kristen. Jadi Kristen ini adalah pengikut Paulus. Pengikut Yesus, dengarkan, pengikut Yesus dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku ke sinagoge, mereka ke sinagoge. Kristen pergi ke gereja. Kalau aku ibadah Sabat hari Sabtu, Kristen ibadah Minggu. Kalau aku tidak membatalkan Taurat, Kristen membatalkan Taurat. Kalau aku menyembah esensi yang tak terlihat dan tak terdengar manusia, Kristen menyembah makhluk yang terlihat dan bahkan yang dibunuh manusia. Itu bukan pengikut Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Berarti pengikut Yesus mengikuti Yesus. Ketika Yesus angkat tangan yang kanan, pengikutnya angkat tangan yang kanan. Ketika Yesus sujud, muridnya sujud, pengikutnya sujud. Ketika Yesus salto ke belakang, pengikutnya juga salto ke belakang. Itu pasti tuh. Nah itu. Kemudian satu hal, Kristen pengikut Kristus. Ingat, penyesat datang menurut Yesus mengaku Kristus. Yang datang mengaku Kristus ada ke Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus. Satu. Yang kedua, ketika Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti sudah bukan Yesus nih. Ini sudah bukan Yesus ini. Karena Yesus itu manusia. Kata Yesus, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka anak manusia yang adalah aku akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat Tuhan. Yohanes 1 nomor 51, Yesus sendiri yang berkata, langit terbuka dan malaikat turun kepada anak manusia, yaitu aku. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Galatia 1 nomor 11 dan juga nomor 1 dan juga nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan Injil kepadaku, melainkan Kristus Yesus. Pelan-pelan, dengarkan yang terakhir. Pelan-pelan, Paulus berkata menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Dalam bahasa Yunani planos, penipu, pembohong, penyesat. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia? Paulus, sini Paulus, saya mau tanya, Yesus datang kepadamu, ya manusia atau bukan? Bukan. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku Yesus datang kepadanya sebagai bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Makanya pengikut Paulus ketika umat Islam menyajikan, kenapa Yesus lahir? Kenapa Yesus makan? Kenapa Yesus takut? Kenapa Yesus sembunyi?
Kenapa Yesus kemudian bla 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 bla? Apa kata Kristen, pengikut Paulus? Ya itu kan sisi kemanusiaannya. Mana sisi ketuhanannya? Ketika dia datang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit. Itu sisi ketuhanannya. Padahal Kristen yang pengikut Paulus ini, ketika digelitik dengan kita sajikan data, Yesus itu manusia, apa kata mereka? Itu 100% manusia, 100% Tuhan. Kenapa? Karena Kristen menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu. Yesus palsu mana? Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, sampai nomor 27, sampai nomor 30 malah. Apa kata Yesus? Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan mujizat yang banyak, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan dan orang yang banyak. Matius 24 nomor 24. Yesus sendiri mengatakan akan ada Yesus palsu. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Makanya ketika Paulus datang, Markus datang, Yohanes datang, penulis Matius datang, penulis Petrus datang, penulis Kisah Para Rasul datang, penulis kemudian daripada kitab Yohanes datang ke Yahudi, mengajarkan bahwa kami ketemu dengan Yesus di padang gurun loh, kami ketemu Yesus di dalam bilik loh, kami ketemu Yesus ketika kami nyebrang ke lautan sana loh. Orang Yahudi percaya? Tidak. Karena mereka sudah menerima pesan dari Sang Yesus yang betul. Jangan kau percaya ketika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik. Jangan kau percaya. Sebab aku Yesus datang kedua kalinya nanti di akhir zaman, seperti kilat yang menyambar dari timur dan sampai ke barat. Demikianlah tata cara kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada yang berkata, aku bertemu Yesus di padang gurun, aku bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Yang datang kepada mereka itu adalah Mesias palsu. Nah, Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang palsu. Demikian. Iya, makasih Bang. Ya, sama-sama. Sekedar menambahkan ya memanglah kalau dilihat-lihat dari hampir semua sih apologet gitu sih. Agaknya mereka kurang fair dengan Paulus. Karena kita tahu sendiri bahwa memang Paulus ini itu sebenarnya adalah orang yang kejam, orang yang mencari pengikut-pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi karena dia diubahkan oleh Tuhan dan bertobat, makanya sebaliknya. Kalau Paulus tidak bertobat, habis orang Kristen di dunia ini. Tapi karena dia bertobat, makanya banyak orang Muslim yang nggak suka sama Paulus ini. Ya, itu ya mungkin ya sekilas ya. Baru dikatakan kenapa Paulus tidak mengatakan bahwa dia tidak mendengar sendiri dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Iya, dia memang mengatakan demikian karena ya jelas karena Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Jadi Allah itu sendiri, bukan manusia biasa. Artinya Yesus itu firman Allah sendiri. Boleh dilihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi benar-benar Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Jadi benar-benar dari Allah sendiri. Makanya dia bilang bukan dari manusia saja. Dia mendengarkan bukan dari manusia tapi dari firman Allah. Itu ya perlu digarisbawahi bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu juga yang firman Allah itu sendiri. Oke, itu boleh dilihat dalam Yohanes 1 ayat 1 itu mungkin bisa ditambahkan jadi berikan pemahaman. Baik, saudaraku saya kenapa hargai. Kami tidak mengikuti baptisan sunat? Karena sunat itu sudah diganti dengan baptisan bagi orang Kristen sekarang. Ya. Karena saya melihat sih semua kebanyakan dari perjanjian lama ya. Kalau kami itu perjanjian lama itu telah disempurnakan dengan kematian Tuhan Yesus. Wow. Makanya kami sekarang mengikuti perjanjian lama dan perjanjian baru. Baik. Sunat dengan kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itulah sunat kami. Dan kalaupun kita mengikuti tradisi sunat dari Yahudi sana ya, mereka sunat itu aturannya itu 8 hari, bukan semau orang yang mengikuti sunat. Gitu. Jadi saya juga mau bertanya, ini aturan dari siapa ya orang Muslim itu menyunatkan diri? Padahal aturan sebenarnya menyunatkan diri itu gantian panjang. Oke Bang, saya menghargai penjelasan saudara ya. Sebagai seorang Kristen,
dengan penjelasan saudara ini semakin menguatkan bahwasanya memang saudara ini pengikut Kristus. Pengikut Kristus saudaraku ini. Tapi Kristus yang bukan Yesus. Coba aja kemudian Anda menarasikan barusan itu apa yang Anda narasikan? Narasi-narasi yang dibangun dari ajaran di luar ajaran Yesus yang asli. Saya masuk kepada penjelasan saudara. Saudara saya ini mengatakan Paulus itu tadinya orang berdosa, berusaha membunuh. Seandainya tidak bertobat maka habis orang Kristen. Alamak. Kristen itu ajaran Paulus setelah bertaubat. Tidak ada Kristen sebelumnya, nggak ada. Kristen tak ada. Pengikut Yesus itu pemelihara Sabat, tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak ibadah minggu, tidak mengibadahi Yesus. Mereka itu wudhu ketika ingin masuk ke bait suci, ke Mikdas. Mereka itu mandi tahir, mereka mandi junub setelah mereka bersetubuh. Tidak seperti saudara Kristen. Dan tidak boleh kemudian orang Roma, orang Yunani masuk ke bait suci tempat Yesus beribadah. Haram hukumnya. Tak boleh. Bahkan masuk ke kota Yerusalem aja haram hukumnya. Kristen itu masuk ke sana. Mana dalilnya? Yesaya 52 nomor 1. Tak boleh orang Kristen masuk ke kota Yerusalem, kota Kudus. Tak boleh. Mana dalilnya? Orang Kristen tak boleh masuk ke rumah ibadahnya, tempatnya Yesus mengajar. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Haram hukumnya orang Kristen, Roma, Yunani masuk ke tempat suci. Tidak boleh. Jadi bagaimana mungkin pengikut Yesus ada dari Kristen? Maksudnya Yesus menjelaskan di dalam bait suci, Kristennya 2 kilometer dari tempat suci duduk gitu mendengarkan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi tak ada Kristen di situ bang, nggak ada Kristen. Nah kembali kepada tema. Paulus bertaubat lalu menjadi seorang rasul. Saya bacakan apa yang dikatakan Paulus, nubuatan Yesus tentang Paulus. Arahkan pandangan Anda ke Matius 12. Data 38 sampai data 45. Saya baca pelan-pelan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Orang Farisi, ahli Taurat, minta kepada Yesus, "Berikan tanda kepada kami." Apa jawaban Yesus kepada orang Farisi? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal 3 hari dalam perut ikan, 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda angkatan jahat. Artinya pada hari ketiga bagi angkatan jahat ada kebangkitan. Ini tanda untuk angkatan jahat. Nah, kemudian terkait dengan pertobatan Paulus. Baca nomor 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus dan mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu si roh jahat ini berkata, "Aku akan kembali ke rumah, ke orang yang tadinya bertobat." Maka pergilah si roh jahat dan mendapati orang yang bertobat tadi dalam keadaan bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat tadi keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka 8 roh jahat ini masuk dan berdiam kembali kepada orang yang bertobat. Masuk dan kembali 8 roh jahat ke dalam orang yang sudah bertobat tadi. Maka akhirnya, dengarkan pelan-pelan, keadaan orang yang bertobat itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Dengarkan, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jedar. Izin Jadi orang ya, makasih bang. Ya, penjelasannya. Jadi mungkin tanggapan lagi dari saya. Begini bang. Saya ingin bertanya, abang semua sudah ke Israel? Sudah ke Israel? Silakan. Sudah pernah ke Israel, bang Suma? Sudah ke? Saya belum pernah ke Israel, belum. Oh, makanya bang Suma nggak tahu. Maaf bang. Jadi kalau kita ngomong itu harus dengan faktanya. Iya, apa kalau yang terjadi di Israel saya sudah sarankan, pindah?
Anda harus apakah tunggu, bang, sabar, apakah sabar, Vatikan sabar. sudah pindah ke Israel? Sabar bang, saya menjelaskan dulu ya. Nanti abang simpulkan sebentar. Jadi gini bang, Ya, silakan. orang apologet yang terkenal itu berbicaralah Ya. sesuai dengan fakta yang ada. Ya, Anda sendiri sudah pernah ke sana? Begini, dengar dulu bang. Begini, sekarang bang di Israel itu sudah terbuka untuk umum siapapun yang akan pergi ataupun Oh, nggak bisa. tempat ibadah Nggak di bisa. sana. Oh, Nggak bisa. pendeta kami baru pulang bang. Iya, 2 tapi di minggu yang lalu. pinggirin kita. Tidak di pinggiran bang. Maaf. Dia di pinggirin. Oh, nggak bisa. Tidak, Teman Bang. sahabat-sahabat Di saya sana, banyak di sana. di Orang sana, Islam Bang. yang boleh Bahkan masuk ke di bait tempat-tempat sucinya orang ibadah- Yahudi. di tempat-tempat Orang Kristen ibadah tak itu bisa. mereka beribadah bersama di sana. Diludahin, Bang, orang Kristen di sana. Malahan di mana Diludahin. tempat Tuhan Yesus terangkat itu banyak orang wisatawan Kristen yang Oh, hadir itu di sana. beda. Itu di luar kota itu. Kuburan Iya, Yesus yang tapi ada dalam gua itu. tempat-tempat ibadah itu mereka beribadah Bukan. bersama. Bukan, itu bukan Itu, tempat Bang. ibadah kami itu. Jadi, mohon maaf bang, kalau itu kayaknya abang keliru kalau dibilang. Oh, enggak. Orang-orang Enggak, Kristen saya dilarang tidak akan keliru. beribadah bersama-sama Karena dengan teman saya mereka. kami biasa video call, kami live kan sampai berjam-jam di sana. Enggak ada itu, Bang. Kristen enggak boleh masuk ke situ, enggak boleh. Ada bang, Nggak boleh. itu tempat umum. Iya, itu, Bang. ada. Untuk Esra orang Soru juga beribadah. kemarin posting-posting. Di mana Esra tempat Soru. orang beribadah itu mereka tidak melarang untuk orang-orang untuk beribadah. Esra Soru juga baru-baru ke sana. Dia videokan semua tempat-tempat yang didatangi, tapi nggak masuk ke dalam tempat sucinya orang Yahudi. Nggak masuk, nggak boleh dia. Nggak boleh masuk. Ada bang, kalau pendeta kami sudah barusan pulang, baru 2 minggu aja yang Kecuali kembali dia dan menggunakan menunjukkan. atribut Islam baru bisa masuk ke sana. Kalau dia masih pakai lambang salib, diludahin bang, ditonjok, dihantam cangkul belakangnya bang, nggak boleh masuk Kristen gitu. Nggak mungkin orang Yahudi melanggar aturan mainnya, nggak mungkin. Coba Anda baca Yehezkiel 4:4 bang, baca teliti baik-baik. Yehezkiel 4:4 nomor 9, titiknya itu di situ. Semua kesalahan yang pernah kau lakukan wahai Israel, ku maafkan, ku ampuni, tapi satu kesalahanmu yang paling aku benci, yaitu engkau memasukkan orang yang tidak bersunat nonotnya ke tempat suciku. Tuh, murka semurka